jalannya curam banget. Tepat di sebelah kiri saya ini benar-benar jurang ya. Nah, inilah jembatan yang biasa dipergunakan anak sekolah untuk pergi ke sekolah, dan hanya ada jembatan yang terbuat dari bambu yang disusun. Ekonomi kesulitan untuk sekolah anak, untuk makan sehari-hari nggak ada. Perjalanan tim Indonesiaku akan menyambangi Desa Cibulu, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, yang terletak di kawasan pegunungan 900 meter di atas permukaan laut. Sebuah desa yang subur, namun warganya tak kunjung hidup makmur. Kami memulai perjalanan dari Pasar Cibengang, Desa Mekarsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut, yang jalan aspalnya mulai terkelupas dan menyisakan bebatuan. Sayangnya, setelah 1 kilometer perjalanan, kami harus kembali melewati jalan yang sempit. Ternyata untuk menuju ke Dusun Hegarwangi, saya harus melalui jalanan tanah merah, dan juga ini sangat curam sekali karena sedang musim hujan, jadinya sangat licin. Ditambah lagi jalanannya sangat berkelok, jadi perlu ekstra hati-hati. Jalan sepanjang 9 km menuju Dusun Hegarwangi masih berupa jalan bebatuan. Setelah berjalan kurang lebih 3 km, kami telah sampai di penghujung desa. Kami harus melewati jembatan gantung Cicadas yang menjadi penghubung antar dua kabupaten, Kabupaten Garut dengan Kabupaten Cianjur. Jelas terlihat sangat memprihatinkan dan berbahaya bagi penggunanya. Terbentang di atas Sungai Cilaki, jembatan sepanjang kurang lebih 65 meter dengan tinggi kurang lebih 11 meter ini beririsan langsung antara Desa Mekarsewu, Kabupaten Garut dengan Dusun Hegarwangi, Desa Cibulu, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Sungai Cilaki ini mengalir kurang lebih 250 km yang berhulu di Talegong, Kabupaten Garut, dan bermuara di Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Untuk melintasi jembatan ini, tapi saya nggak berani sih jujur, karena memang melihat kondisi jembatannya aja sudah rapuh sekali kayunya. Jadi Kang, saya coba turun aja deh Kang. Tali pegangannya pun cuman ada di kanan dan di kiri, di bawahnya nggak ada. Awalnya, tahun 1985 dibangun, namun hanyut diterjang banjir akibat terlalu dekat dengan permukaan air. Kemudian tahun 2014, jembatan ini dibuat kembali oleh warga dengan posisi yang lebih tinggi. Sayangnya, tak ada biaya yang cukup dan hanya bermodalkan material seadanya. Jembatan ini pun terlihat rapuh. Bahkan sering dilakukan perbaikan 2 hingga 3 kali dalam waktu 1 tahun. Sebenarnya jembatan ini tidak layak pakai, namun warga tak punya pilihan lain. Jembatan ini menjadi salah satu akses utama warga Dusun Hegarwangi untuk menjual hasil bumi mereka. Nah, saat ini saya memutuskan untuk turun saja dari motor dikarenakan saya takutnya bebannya tidak cukup kuat untuk menopang motor yang saya tumpangi, jadinya saya memutuskan untuk turun. Melihat kondisi jembatannya pun sudah sangat rapuh, kayu-kayunya sudah terlihat lapuk dan ini tidak layak untuk digunakan, apalagi harus melintasi kendaraan beroda 2. Saya aja melihat tadi kondisinya harus bergantian, tidak bisa berbarengan. Pengajuan pembuatan jembatan permanen sering disuarakan warga, namun hingga saat ini belum ada jawabannya. Dan warga hanya bisa pasrah dan terus berharap kepada pemerintah untuk membangun jembatan agar mereka dapat melintasi dengan perasaan aman dan nyaman
tanpa was-was bertaruh nyawa. Setelah melewati jembatan, kami pun terus melanjutkan perjalanan kembali. Tak hanya jembatan saja, jalan bebatuan yang rumit kerap membuat roda slip dan roda depan terangkat. Jalan bebatuan sepanjang 8 km dan memiliki lebar 1 meter dibuat oleh swadaya masyarakat. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya sampai juga di lokasi tempat kami akan singgah. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Namun ironisnya, kehidupan para siswa Dusun Hegarwangi masih jauh dari harapan. Pagi hari ini saya akan menemani anak-anak untuk melewati jembatan dan mereka akan pergi ke sekolah. Yuk, kakak anter ya nanti. Semangat belajar untuk menuntut ilmu terpancar di wajah-wajah mereka. Sayangnya, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan yang serba terbatas. Nah, inilah jembatan yang biasa dipergunakan anak sekolah untuk pergi ke sekolah dan hanya ada jembatan yang terbuat dari bambu yang disusun. Ini benar-benar membahayakan bagi mereka. Apalagi saya melihat semangat dari mereka untuk pergi ke sekolah itu sangat luar biasa, namun infrastruktur akses jembatan tidak mendukung mereka untuk pergi ke sekolah. Generasi penerus yang akan memajukan bangsa dan negara harusnya berhak mendapatkan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayangnya, akses jalan dan jembatan di Dusun Hegarwangi masih jauh dari kata layak. Reza sekarang udah kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Nah, bersekolah lewatin jembatan ini mulai dari kelas berapa tuh Reza? TK. Udah dari TK. Perasaan Reza kayak gimana sih ketika harus lewatin jembatan kayak gini? Kakak aja takut. Aku sih masih kecil takut, tapi diantar sama orang tua. Udah gede belajar gitu, jadi udah takut sih. Kalau hujan kan licin, gitu, jadi aku harus Berusaha untuk sekolah. tetap pergi ke sekolah, Ya, meskipun hujan. hujan. Kalau hujan besar, kadang enggak sekolah. Itu aku enggak sekolah soalnya airnya naik. Oh iya, enggak apa-apa. Oh, kalau gerimis kecil tetap maksain. Ya, Emang kamu nggak takut kepleset gitu? enggak, aku pegangan aja yang berat. Kenapa sih kamu masih punya semangat untuk pergi ke sekolah? Pengen pintar, pengen jadi dokter gitu. Harapan Reza apa sih ke pemerintah, pengen apa? Pengen dibangun jembatannya biar bagus, biar nggak licin. Jembatan Cidarendang dibuat tahun 80-an secara swadaya masyarakat. Jembatan ini menjadi salah satu tulang punggung warga untuk keluar masuk desa karena lebih dekat menuju kota yang berada di Kabupaten Garut. Nah, ternyata setelah menempuh satu jembatan yang tadi, kami pun harus melewati jembatan kedua dan kondisinya masih sama, masih berupa jembatan yang dari bambu. Memiliki panjang kurang lebih 100 meter, jembatan ini berdiri di atas Sungai Cilaki dengan ketinggian 12 meter dari dasar sungai. Jembatan ini menjadi satu-satunya akses terdekat warga menuju sekolah, ke rumah sakit, dan menjual hasil bumi mereka. Jembatan yang terbuat dari bambu ini setidaknya 3 kali setahun dilakukan perbaikan. Menurut informasi warga, pernah ada kejadian warga terpleset dan jatuh ke dasar sungai. Beruntung masih bisa diselamatkan. Ternyata bentangan jembatan ini sangat panjang, dari mulai jembatan 1 yang saya lewati, kemudian kedua, dan ini jembatan ketiga yang terakhir. Kondisinya sangat memprihatinkan karena memang ini masih belum menjadi jembatan permanen. Jembatannya pun sudah goyang ketika dipijak. Seandainya saja pemerintah membangun jembatan permanen, pastinya akan sangat membantu warga di sini. Apalagi anak-anak sekolah yang akan pergi untuk mencari ilmu. Ironinya,
Jembatan ini terbuat dari bambu dan tali seling yang beralaskan kayu yang sudah mulai lapuk. Hampir setiap tahun jembatan ini diajukan untuk perbaikan. Nyatanya, hingga saat ini belum juga ada tanggapan. Warga pun berharap jembatan Ciderengdeng segera dibangun agar tidak membahayakan warga. Bu Arwati, tadi kan kita udah nganterin anak-anak pergi ke sekolah melalui jembatan seperti itu kondisinya. Bagaimana sih Ibu perasaannya? Boleh diceritain, Bu? Iya, perasaan ibu itu khawatir anak-anak musim hujan, itu anak kehujanan gitu, yang itu sampai ke rumah basah semuanya. Khawatir bisa. Tapi di mana lagi, itu anak-anak harus sekolah, menjalani ilmu gitu. Rasa kekhawatiran apa lagi itu, Bu, yang Ibu rasain ketika anaknya harus lewat sini? Kekhawatiran nama itu takut jatuh gitu, licin, anak-anak takut sakit di perjalanan lewat jembatan ini. Mudah-mudahan itu anak-anak sehat selalu. Tak hanya jembatan, akses jalan yang sempit dengan naik dan turun pegunungan yang berjarak sekitar 5 km membuat para siswa harus menempuh waktu kurang lebih 2 jam agar sampai di sekolah mereka. Selain pertanian, warga menggantungkan rezeki dari pohon aren, salah satunya gula aren. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di kebun aren. Meskipun agak salah pijakan, nggak apa-apa, Bu, nggak apa. Ya Allah. Meskipun agak pendek pohon arennya, tapi tetap aja kalau misalnya tidak terbiasa, memang sulit untuk memanjatnya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya coba lagi, Bu. Pohon arennya tidak terlalu tinggi, namun licin dan tetap harus berhati-hati. Nah, tadi karena saya habis jatuh, tapi saya mau mencoba lagi karena memang licin banget soalnya habis turun hujan. Aduh. Ke sini, Bu. Kemana nih, Bu? Ke sini. Banyaknya pohon aren membuat Bu Manah menggantungkan hidupnya dengan memproduksi gula aren. Sekarang giliran Bu Manah yang memanjat. Memang di sini biasanya Bu Manah pekerjaan sehari-harinya seperti ini. Nira disadap setiap 12 jam sekali pagi dan sore. Tanpa kenal takut, Manah menyadap Nira dengan terlebih dulu menurunkan lodong berisi air nira yang telah dipasang sebelumnya. Tak kurang dari 5 hingga 10 liter air nira harus diturunkan. Nah, ibunya tadi melakukan proses penyayatan. Fungsinya adalah agar nantinya air niranya mengalir dengan deras, ya Bu ya. Sebelum turun, Manah juga harus menyadap nira dengan memasang lodong yang kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sudah 5 tahun Manah mengambil air nira. Ia terus berjuang untuk menghidupi keluarganya yang masih serba kekurangan. Ibu kasus sah ibu teh naon, kan hari-hari teh harus nyadap nira, nyari uang. Nah itu kayak gimana? Boleh diceritain, Ibu? Sarapan abdi teh jauh. Teh leur, hujan oge da butuh di teange, da butuh eta sehari-hari abdi pangabutuh abdi. Lamun hujan kumaha? Maksakeun disadap hujan oge. Ibu kahoyong ibu ka pamarentah naon? Yo jalan cenah hayang dibangun. Jujur perasaan saya sedih karena memang ibunya juga sudah umurnya sudah lebih dari 50 tahun ya Bu ya. Tapi harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dalam sehari, 13 hingga 15 liter air nira bisa ia kumpulkan. Penyadapan air nira pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menuju ke proses
pembuatan gula merah. Mari Bu. Setelah sampai di tempat pembuatan gula aren, air nira dimasukkan ke wajan besar. Sebelum air niranya dimasukkan ke dalam wajan, terlebih dahulu harus dilakukan penyaringan agar kotorannya tersaring. Setelah dilakukan perebusan kurang lebih 3 jam, air nira sudah mulai mengeluarkan buih. Ketika air niranya sudah menggolak seperti ini, nah lalu muncullah buih-buih seperti ini. Dan ini buihnya harus segera dibuang agar gula merahnya nantinya tidak cepat basi. Agar menghasilkan gula dengan cita rasa gurih dan lebih keras, biasanya diberikan sedikit kemiri. Setelah mendidih dan warnanya berubah menjadi kekuningan, waktunya diberikan kemiri. Nah, fungsinya itu adalah agar nantinya gula merahnya lebih padat dan lebih wangi. Proses pembuatan gula aren butuh waktu lebih dari 5 jam. Nah, gula merah ini harus terus diaduk selama 10 menit sampai gulanya mengeras. Dan mengaduknya pun harus ekstra hati-hati karena memang ini panas banget. Gula cair kemudian kami masukkan ke dalam cetakan yang sebelumnya telah disiapkan. Lalu didiamkan kurang lebih 30 menit supaya kering dan mengeras. Dalam sehari, Manah dan keluarga bisa membuat hingga 7 kg gula merah dari 70 liter air nira yang dikumpulkan. Harga gula di pengepul lokal dipatok Rp13.000 per kilogram. Akses jalan untuk menjual gula yang masih sulit membuat para petani gula harus mengeluarkan ongkos yang mahal. Akibatnya, warga hanya bisa pasrah dengan harga yang ditetapkan pengepul lokal. Ini sudah terlihat sangat tidak layak digunakan untuk dilalui oleh warga di sini.